Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviani Putri Panamawari. Saya adalah mahasiswi program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan prototipe sistem manajemen kos untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Berikut adalah videonya. Saya akan menjelaskan data flow diagram sistem manajemen kos. Pertama-tama saya akan menjelaskan data flow diagram level 0 sistem manajemen kos. Yang pertama itu entitas eksternal yang terdiri dari pengguna yang memiliki dua jenis pengguna yaitu pemilik dan penyewa. Kemudian yang kedua aliran data, kemudian yang ketiga proses, kemudian yang keempat penyimpanan data. Lanjut, saya akan menjelaskan data flow diagram level 1 sistem manajemen kos yang terdiri dari pendaftaran akun, manajemen data kos, pemesanan kos, pembayaran, laporan kendala fasilitas, sistem pengingat pembayaran, monitoring pembayaran tidak teratur, dan notifikasi dan peringatan. Berikut adalah diagram konteks sistem manajemen kos. Bisa dilihat di sini. Kemudian lanjut, berikut adalah diagram overview sistem manajemen kos. Lanjut. Penjelasan mengenai diagram overview sistem manajemen kos yaitu yang pertama, proses 1.0 manajemen akun. Kemudian yang kedua, proses 2.0 manajemen kos. Kemudian yang ketiga, proses 3.0 manajemen pembayaran. Kemudian yang keempat, proses 4.0 manajemen kendala fasilitas. Kemudian yang kelima, proses 5.0 pengingat dan peringatan pembayaran. Lanjut, saya akan menjelaskan diagram rinci level 1, yaitu yang pertama proses 1.0 manajemen akun, yang terdiri dari beberapa proses, yaitu proses 1.1 registrasi akun, kemudian proses 1.2 login, kemudian proses 1.3 kelola profil pengguna, kemudian proses 1.4 logout. Lanjut, berikut adalah data flow diagram proses 1.0 yaitu manajemen akun. Lanjut, kemudian adalah proses 2.0 manajemen kos, yaitu yang terdiri dari beberapa proses, yaitu proses 2.1 menambahkan data kos, kemudian proses 2.2 mengedit data kos, kemudian proses 2.3 menghapus data kos, kemudian proses 2.4 melihat daftar kos. Berikut adalah data flow diagram proses 2.0 manajemen kos. Kemudian proses 3.0 manajemen pembayaran, yang terdiri beberapa proses juga, yaitu proses 3.1 lihat tagihan, kemudian proses 3.2 lakukan pembayaran, kemudian proses 3.3 verifikasi pembayaran, kemudian proses 3.4 riwayat pembayaran. Berikut adalah data flow diagram proses 3.0 manajemen pembayaran. Kemudian proses 4.0 manajemen kendala fasilitas, yang terdiri beberapa proses juga, yaitu proses 4.1 laporkan kendala fasilitas, kemudian proses 4.2 verifikasi dan simpan laporan, kemudian proses 4.3 tindak lanjut kendala, kemudian proses 4.4 kirim notifikasi status ke penyewa dan pemilik. Berikut adalah data flow diagram 4.0 manajemen kendala fasilitas. Lanjut, proses 5.0 pengingat dan peringatan pembayaran, yang terdiri beberapa proses juga, yaitu yang proses 5.1 cek status pembayaran, proses 5.2 kirim pengingat otomatis, kemudian proses 5.3 kirim peringatan telat bayar, kemudian proses 5.4 notifikasi ke pemilik. Berikut adalah data flow diagram 5.0 yaitu pengingat dan peringatan pembayaran. Sekian penjelasan singkat mengenai data flow diagram sistem manajemen kos.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan prototipe sistem manajemen kos. Berikut adalah tampilan awal prototipe sistem manajemen kos. Di sini terdapat dua jenis pengguna, yaitu pemilik kos dan penyewa kos. Semisalnya kita pengguna sebagai pemilik kos, maka kita akan login sebagai pemilik kos. Semisalnya kita pengguna sebagai penyewa kos, maka kita akan login sebagai penyewa kos. Pertama-tama kita akan mencoba login sebagai pemilik kos. Kita klik daftar, kemudian kita bisa menginput nama, email, dan password. Setelah selesai menginput nama, email, dan password, kita klik login. Nah, sistem akan mengirimkan ucapan selamat datang kepada pemilik kos. Nah, berikut adalah tampilan beranda dari sistem manajemen kos kepada pemilik kos. Di sini terdapat 5 menu, yaitu manajemen akun, manajemen kos, manajemen pembayaran, dan manajemen kendala fasilitas, serta notifikasi. Kita akan mencoba klik manajemen akun. Di sini, pemilik kos bisa menambahkan foto, mengubah nama, mengubah password, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor handphone, email. Mereka dapat mengelola profil mereka di manajemen akun. Kemudian menu yang kedua itu adalah manajemen kos. Di sini terdapat menu menambahkan data kos, mengedit data kos, dan menghapus data kos. Nah, untuk menambahkan data kos, pemilik kos dapat menginput nama kos, alamat, harga sewa, jumlah kamar, dan fasilitas. Dan pemilik kos juga bisa menambahkan foto kos. Di menu mengedit data kos, pemilik kos juga bisa mengubah nama kos, alamat, harga sewa, jumlah kamar, fasilitas, dan mengubah foto kos jika terdapat kesalahan dalam menginput data kos. Kemudian lanjut ke menu yang ketiga, yaitu manajemen pembayaran. Nah, untuk pemilik kos, manajemen pembayaran akan mengirimkan notifikasi mengenai transaksi pembayaran. Maka, untuk menu manajemen pembayaran, dia akan menampilkan notifikasi. Kemudian, lanjut menu yang keempat, yaitu manajemen kendala fasilitas. Nah, di sini pemilik kos dan penyewa kos bisa melakukan komunikasi lewat chat. Misalnya terdapat ada kendala fasilitas dan juga membahas mengenai transaksi pembayaran. Di sini mereka bisa saling chatan gitu. Kemudian menu yang terakhir yaitu notifikasi. Di sini akan menampilkan notifikasi mengenai manajemen kendala fasilitas dan notifikasi transaksi pembayaran. Selanjutnya, kita akan mencoba login sebagai penyewa kos. Kita klik daftar, kita bisa menginput nama, email, dan password. Ketika sudah selesai menginput nama, email, dan password, kita klik login. Nah, sistem juga akan mengirimkan ucapan selamat datang kepada penyewa kos. Kita klik lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan beranda sistem manajemen kos kepada penyewa kos. Di sini juga terdapat 5 menu, yaitu ada manajemen akun, manajemen kos, manajemen pembayaran, manajemen kendala fasilitas, dan notifikasi. Pertama-tama kita akan mencoba klik manajemen akun terlebih dahulu. Di sini juga sama, penyewa kos juga bisa mengelola profil mereka melalui manajemen akun, yaitu mereka bisa menambahkan foto, mengubah nama, password, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor handphone, dan email. Lanjut, menu yang kedua, manajemen kos. Nah, di sini penyewa kos bisa melihat daftar kos. Seperti ini tampilannya. Mereka misalnya tertarik, mereka bisa klik beli.
mereka langsung melakukan pembayaran, terus klik bayar. Untuk melakukan pembayaran, mereka harus mengupload bukti pembayaran. Setelah selesai mengupload bukti pembayaran, mereka klik kirim. Nah, pembayaran berhasil. Selanjutnya, menu yang ketiga yaitu manajemen pembayaran. Di sini, penyewa kos bisa melihat tagihan, melakukan pembayaran, dan melihat riwayat pembayaran. Untuk melihat tagihan, tampilannya akan seperti ini. Untuk melakukan pembayaran sama seperti tadi, mereka harus mengupload bukti pembayaran. Klik kirim. Untuk melihat riwayat pembayaran, dia akan menampilkan notifikasi. Lanjut menu yang keempat yaitu manajemen kendala fasilitas. Di sini sama pemilik kos dan penyewa kos bisa berkomunikasi terkait kendala fasilitas kos misalnya, dan juga membahas mengenai transaksi pembayaran. Mereka bisa melakukan chat di sini. Lanjut menu yang terakhir yaitu notifikasi. Nah, penyewa kos bisa melihat notifikasi mengenai riwayat pembayaran dan kendala fasilitas. Mereka bisa melihat di menu notifikasi. Sekian penjelasan mengenai prototipe sistem manajemen kos. Demikian presentasi mengenai prototipe sistem manajemen kos. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.